Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Jaratul Aswad. Saya berasal dari kelas 10 Isaac Newton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi Perinjas, yaitu pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lain, atau dapat juga diartikan sebagai proses interaksi antara individu dengan kelompok lain, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari rasanya kebersamaan dengan manusia yang lain. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. D. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anaknya memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendamaian, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat sebagian besar kurang memahami norma agama. Oleh karena itu, kita harus menjaga norma agama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita singkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau sehat. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Manfaatkan waktu luang dengan hal yang positif. Misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan ilmu atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, atau lainnya. Dan yang kelima, laki-laki perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Misalnya menyapa teman lawan jenis dengan sapaan yang baik, bersahabat dan berteman dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai, memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak mempertontonkan aurat, dan lain sebagainya. Yang keenam, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dan dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Kesatu, penampilan fisik. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya, tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Kesederhanaan, kebersihan, dan kerapian, penampilan pasti disukai meskipun tidak mewah, seperti selebritis.
Penampilan fisik jangan diartikan dengan tampil mewah. Tampil bersih dan rapi dapat mencerminkan kebersihan diri dari pribadi seseorang. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Orang bijak sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata itu ibarat pedang. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain. Karena itulah, kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari kita di sekolah atau di rumah. Dan ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini bisa dimulai dari hal yang sepele. Saat kita punya makanan kecil, paling tidak tawari teman kita. Kalau makanannya sedikit, usahakan jangan makan di depan teman-teman kita. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling kita dan menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebarkan desas-desas kelihatannya mengasyikkan, tetapi sikap seperti ini mencerminkan bahwa kita gemar mengungkap aib orang lain dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Agama juga melarang menggunjing karena bisa menimbulkan fitnah dan menyakiti orang lain. Yang kelima, mencuri dengar. Kebiasaan mencuri dengar atau menguping pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai. Meskipun kita merasa akrab, kita tetap harus tahu dan menghargai batasan hal-hal yang bersifat pribadi. Ketika teman menerima telepon, usahakan jangan menyimak obrolannya supaya kita tidak dituduh selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Simak cerita teman yang sedang mencurahkan isi hatinya baik-baik dan pahami permasalahannya. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, dia akan merasa bebannya berkurang dan dihargai sebagai teman selanjutnya. Jaga kerahasiaan teman. Yang ketujuh, rendah hati. Biasakan rendah hati dan jangan terlalu membanggakan diri sendiri atau keluarga di setiap obrolan dengan teman. Kalau terlalu sering membanggakan diri sendiri atau keluarga, kita akan dikatakan sombong dan tinggi hati. Akuilah dan hargailah kelebihan orang lain karena dengan begitu kita akan terbiasa mengakui dan menghargai kelebihan orang lain. Hal ini akan menupuk jiwa besar dan lapang dada. Dan yang terakhir, kedelapan, jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita, bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui. Lingkungan pergaulan merupakan benteng bagi kita juga dalam menyikapi pengaruh lingkungan pergaulan kita. Sikap tersebut memang terlihat sepele, tetapi dapat menghasilkan kecantikan akhlak seseorang. Bila semua itu kita lakukan dengan tulus, kita bisa disukai dalam pergaulan. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.